musim hujan perut lapar pagi-pagi suruh nyari kayu umumnya gua. Kayu bakal masak. Kan dulu makan orang dulu kan masak pakai kayu. Kayu bakal keribuan pun dulu kan masih banyak kebun tuh di sini tuh. Ya nyari kayu kita. Ya kadang-kadang iya namanya lu tuh kayu bakal masak, ya kita cari juga dah. Cuman kan yang nyari bukan gua doang sendiri, yang lain-lain juga banyak pada nyari. Kadang-kadang bisa kagak dapet kita nyari. Tapi pernah waktu pas disuruh nyari kayu nggak dapat kayu tapi dapat duit gitu. Gak ada sih itu. Ya kali. Teman ada yang ini. Ya. Gue inget banget tuh Naskuri tahun gue sekolah. Nyari kayu pun kelapa nih jatah. Itu kan ada mancungnya tuh apa tuh berarak. Wah ulah. Iya emang cuma ya pun berarak mancung yang pada kering gitu banyak itu juga kalau dapat. Sampai jama akhirnya sampai kuat jadi jual saking banyaknya. Kalau itu kan enak gitu punya. Itu berarti kan memberikan pelajaran Bang buat kita. Bahwasanya orang-orang yang berani itu pasti dia dapat lebih. Iya. Kalau teman-teman kan zaman-zaman Bang Nasi dulu kan pada ngambil ada yang di bawah. Iya di bawah. Kalau dia memang berani, ya dia dapat lebih kan. Iya. Tapi itu emang gitu. Kalau dulu gue di rumah gue kan rumah gue udah sono. Sebelah sono kan kebun tuh, rumah Haji Umami. Iya. Asal beduk maghrib kita disuruh beli apa gitu rumah Haji Umami udah takut aja kita. Nah kalau pagi kan sebelah sono terus sono kebun. Jadi gue mah emang kalau nyari kayu emang dari kebun ke kebun nih. Iya di kebun aja. Jadi ada kayu potongan segini aja nih. Kalau segini panjangnya nih, gedenya segini. Kita kumpulin atu-atu. Yang gitu. Nah kalau kita lihat yang kalaupun rambutan maupun capi gitu ada yang rebah dikit itu udah kering kita gaetin tuh. Iya. Emang kita gaetin peta kita kumpulin. Kita gaet kan patah tuh ya. Iya. Cuman gue pernah suruh nyari kayu maunya gue gak nyari kayu cep. Gue mandi di kali lo bang. Gue mandi di kali di Pangkalan Bang Jaun. Iya. Bang Jaun udah gitu mandi di kali apa namanya kayak kita mah kayak di sini main apa gitu ya yang kena lo gitu. Iya. Tak kumpul kali ini udah dikali ngenainnya kudu kuping coba begitu kita mungkin dia nyilam. Kita kudu nyilam ada tuh temen gua payah banget kita udah mau naik nih dibagel pakai lumpur Itu kotor lagi turun lagi karena udah sampai sore sampai udah mau menggerim. Iya Gila Pangkalan Bang Jaun bahaya banget itu sebenarnya kalau itu. Gimana waktu itu mah tahu udah pada begitu semua. ada yang gua gede buat temen gua ya kalau kadang-kadang gua otaknya mah lumpur Kebangetan. emang begitu gua udah naik nih udah mau maghrib gua naik gua dibabel kok gua bau-bau kan yang nyempur lagi gua ada yang konyol banget Sampai pakai tokai. iya Kalau sekarang merek korek tuh. Dulu kita udah bisa pakai tokai. Sekarang kalau kita ngerokok, hati-hati banyak banget cuankor. terus sekarang mah emang udah wajar dah kalau sekarang mah kompor gitu udah nggak ada kebun juga udah nggak ada di mana kita nyari kayu. Enggak, jadi kan itu kan peristiwa waktu kita buka desa waktu kita zaman nyari kayu itu kan waktu masak pakai dapur di dapur gitu ya. Nah setelah itu kan berapa tahun kemudian kan itu mungkin rumah kebun udah pada tumbuh rumah udah apa banyak kompor kan, tuh ya kan. Nah ganti sama kompor minyak pakai sumbu tuh. Itu kan hampir tiap hari di sini nih lihat tukang minyak yang pakai gerobak. Iya gua domelin minyak gua kan beli sumbu kompor gua mau sekolah tali sepatu gua nggak ada gua pakai tuh gua domelin Berarti emang saya pikir tampangnya doang bandel, emang orangnya bandel. kompor gua tali sepatunya gua. Tapi emang kalau bicara zaman dulu kebandelan tuh unik-unik ya. Iya. Sama temen saya Bang. Jadi emang saking bandel kalau dulu ya, zaman kita muda dulu itu kan yang namanya lebaran musim tur ya. Iya. Ya kan ke Maribaya, mana jalan-jalan kan itu kan. Lah ini dia pengen ikut tur, kagak punya duit, suruh bayar pita dibuat bayar tur. Untuk kagak dibayar enak apa nyanyi. Tapi nyanyi tahu apa kan? Ya walau alam gitu, tapi nyanyi makanya mungkin udah fitrah aja kali gitu kan. Kacau banget. Kalau main layongan tuh kali bentet. Lapangan Pasamiko. Wah, layongan seru banget tuh kita udah besem. Kalau begitu kita pulang nih ke dapur, itu gelap di rorongan. Dari kebun kan gelap rumah kita gelap, padahal terang banget zaman dulu kebun. Panas, sawah panas dari badan kita panas.
minum yang di tempayan tuh nih, pakai gayung batok untuk tempayan, enak banget. Ya tapi kalau kita lihat memang orang dulu kayaknya lebih punya kepedulian ya, karena hampir sebagian rumah di kampung-kampung itu kan di depannya ada tempayan, Iya. ada gayung. Jadi emang dulu saya ngerasain tuh, dulu kan tukang ikan pada pakai sepeda tuh ya. Jadi kalau emang dia haus tukang sortir gitu kan, Bu minta airnya gitu kan kalau ada itu. Sekarang agak susah kayak begitu ya. Iya. Jadi pergeseran nilai itu ini kira-kira ke arah kebaikan atau ke arah keburukan terjadi pergeseran. Jadi maksudnya kalau masalah pergeseran itu kan dari tadi kita juga masak pakai kayu, Iya. terus pakai kompor minyak. Nah sekarang kan semua orang pada masih pakai kompor gas. Nah ini kan terjadinya pergeseran itu. Nah sekarang juga waktu awal orang pada pakai kompor gas di sini bukan kagak banyak masalah. Banyak yang nggak mau. Iya, pada takut. Iya. Saya sampai sekarang nih kagak bisa tuh, Pakai kompor gas. kagak bisa. Lagi kampur gua semua jadi pakai baju pakai boleh. Iya benar juga. Pakai rumah. Tapi inget situ Bang Yaud kan pernah meledak kan ya. Nggak tahu meledaknya karena apa salah pasang apa ori kan sampai pada takut semua orang kampung situ pada ketakutan. Tapi mungkin karena sekarang ini udah terbiasa, udah pada paham, terus pada pakai semua aman-aman aja. Jadi, bagus. mungkin juga terbiasa Bang Maksudnya. Iya. Itu mungkin juga karena harga minyak melonjak berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Jadi kalau orang kita kan takutan sama duit hilang daripada mas sehat. Iya. Ya udah ketahuan nih di rokok nih ya. Rokok menyebabkan ini kita masih isep. Iya. Coba kalau ente merokok ente masuk ke rumah sakit. Dana rumah sakit sekian. Apalagi kalau mati. Mungkin orang takut tuh, karena takut duitnya hilang gitu kan. Kalau masalah pergeseran kayak gitu ya dari masak pakai kayu, pakai kompor minyak, terus kemudian pakai kompor gas, itu kayaknya mengikutinya kita ya susah nggak susah, apa kalau udah terbiasa mah aman-aman aja. Artinya itu mah jalan aja dah gitu. Sebenarnya mah begini Bang, sebenarnya kalau pakai kompor emang sama pakai gas emang bersihin pakai gas, rumah kita tetap bersih gitu. Loh, apalagi zaman dulu pakai kompor, bener pakai dapur kayu. Lah, rumah kita kan garang-gating mulu. Emang warna hitam. Iya, pada hitam. Asal kita lewat besok pagi hidung kita habis udah hitam. Tapi ada itu posena tukang nasi uduk. Hmm. Begitu pakai kompor gas, udah kelaguan udah kayak orang komplek gitu kan. Iya. Pakai kompor gas gua gitu. Lah dulu kan orang komplek dong yang pakai kompor gas. Iya. Kita kan pakai kompor biasa kan Iya, gitu kan. iya. Makanya sekarang yang kita heran juga orang-orang komplek itu pakai yang buat gas buat orang tidak mampu. Udah ada tulisannya kan gas 3 kilo untuk dia beli juga gitu kan. Jadi yang gua maksud ini kan kita lagi iseng-iseng ngobrol ini kan pergeseran itu terjadi di mata kita. Iya. Kita lihat, lu alamin, lu juga ngalamin. Ini suatu pergeseran kehidupan ini yang kadang-kadang itu membuat gua merasa 3 kali mikir. Itu kan begini. Ini kan sesuatu kebohongan itu ya. Kita tahu itu bohong, itu kagak bener. Maksudnya yang bohongnya yang mana? Ya, katakanlah suatu persoalan itu umpamanya gitu, kita lihat, kita pandang dia melakukan kesalahan. Ya. Melakukan kesalahan. Tapi dia lakukan terus adanya pembiaran ngapa ngikutin dia. Itu jalan aja terus. Itu kan jadi suatu kebenaran. Kebenaran. Iya. Nah, ini roman-roman ini kayaknya terjadi begini nih di lingkungan kita, di negeri kita. Gitu. Jadi banyak loh sekarang yang sebenarnya itu salah, tapi karena terus-menerus dikerjain dan tidak ada yang peduli, ya bebas aja gitu ngomong. Nah sekarang masalah janji sering banget di HP. Ya ntar jam 10 gua tunggu di ya tiba-tiba dia kagak datang, begitu ya udah aja. Padahal yang namanya janji itu, wah lah itu ya kalau kita udah bilang, iya gua datang. Kalau umpamanya kita kagak datang itu yang nunggunya keselnya kayak apa tahu? Ya udah janji gitu. Tapi karena udah biasa, dia kagak datang ke anak. Udah aja. Nah, itu kan satu kebohongan yang itu yang udah dimaklumin dan dimaklumi itu terus-menerus mengakar. Nah, ini kan suatu yang sebenarnya sih kalau menurut saya bukan tidak peduli, Bang. Jadi dia peduli, cuma dia sudah takut lagi untuk mengungkapkan kebenaran itu.
Karena apa? Karena memang ada pendapat ya. Iya. Apabila sebuah negara dikuasai oleh para penjahat, maka apabila kita melaporkan sebuah kejahatan, kita yang jadi tersangka dan dianggap penjahat gitu. Itu kan maksudnya ada pergeseran di situ, ada perpindahan, ya ada kayak yang gue maksud tadi di situ tuh. Agak ini nggak ngomongin apa nih, kan tadi kita ngomongin kompor. Ya pergeseran ada pergeseran nilai. Karena pergeseran kompor ke tidak adil. Ya, biasanya kalau dari kompor terus kita ngomongin pergeseran dari penggorengannya. Gorengannya dulu. Gitu. Ini tuh udah kesono aja. Lagu kagak kecantang. Pergeseran kehidupannya, tata caranya dalam pergaulan gitu. Coba. Masih ada hubungan sama kompor nggak nih? Ada. Ya ada aja. Coba. Ini satu tempat nih. Ya. Maksudnya kalau ini bukan kompor yang buat masak, kali ini kompor-komporin nih. Nah. Yang penting ada kompornya juga. Komporin. Bisa Ada juga, kompornya iya. juga. Pas banget kalau jadi RT. Iya. Ya, patuh banget sama pemerintah. Kompor ini mah bukan kompor. Emangnya kalau jadi RT kayaknya cocok. Cocok. RT kebun kosong. Kalau ada warganya. Jadi bukan ngompor-ngomporin, Pak. Ada juga kaitannya dengan kompor. Misalnya salah satu contoh. Ini kalau kita keluar nih, itu yang namanya trotoar. Di situ kan ada tukang goreng-gorengan, ada tukang pecel ayam. Itu kan sebenarnya pakai kompor kan. Ya kan? Dia benar dia dagang, pakai kompor benar. Cuma yang enggak benernya itu kan trotoarnya buat orang jalan, Pak. Iya. Trotoar. Iya. Berarti kan agak bener juga. Itu kan Iya. Dan itu kan jelas ada perdanya. Iya. Tapi itu dibiarkan. Masalah trotoar, Mil, Nah. bukan pernah dari karet pipa. Iya. Gua kemarin tuh karet pipa. Karena trotoar gede tuh ya, Iya. kuburan karet. Gua mau jalan, benar di pinggir jalan. Ada orang lagi jalannya naik di trotoar lagi jalan. Sini naik motor, mau berantem, Mil. Itu makanya. Mau berantem. Minggir dong lu. Ini kan jalanan kata dia. Ini kan trotoar buat orang, bukan buat motor. Mau berantem, Mil. Nah itu. Jadi pada saat dia melakukan ini kan jelas salah ya. Iya. Tapi karena dia berani atau dia punya backingan atau dia punya kuasa atau dia punya apa, itu dia tabrak itu dia Emang labrak salah terus. sebenarnya kalau trotoar itu kan buat orang. Nah sekarang kan persoalannya hal-hal yang kayak begini kan hampir terjadi di seluruh kota-kota besar. Iya. Nah setiap komunitas itu kan katakanlah di kampung ini kan ada RT, ya kan? Cuma yang kita lihat selama ini itu yang namanya RT. Kalau udah dapat duit koordinasi kebersihan, selesai. Nah mereka pada saat buang sampah itu kan di got. Padahal got itu kan dibikin saluran air biar supaya kota-kota nggak banjir kan gitu kan ya. Iya. Nah itu dia isi dengan orang sisa nasi, sisa sayur gitu kan, kadang-kadang tulang ikan. Ya buang aja situ ya. Dibuang aja ke situ. Dan kenapa dia berani? Karena kan ada yang lindungin. Nah, ini kan itu kesalahan. Iya. Satu kesalahan itu kan udah dapat perlindungan. Iya. Maksud gua pergeseran itu yang harus kita benar-benar cermati harusnya gitu. Dan ini bukan harus tugas lo, harus tugas gua bersama-sama. Jadi yang gua maksud itu kira-kira begini, ada taksi, ada delman, ya, ada gula, ada korma. Maksudnya Nah, ini suatu teka-teki peradaban zaman yang harus kita jawab bersama-sama. Ya, cakep tuh. Jadi sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi begini dah Bang, kalau ngambil korma kudu di Bekasi. Kalau kita kerja sama-sama, ayolah kita terima kasih.